Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan 9 orang yang pada saat ini sudah berada di atas platform emas. 9 orang kuat pada saat ini baru saja lahir di surga ke-9 dan mereka dapat dikatakan sebagai pemimpin banyak orang, tetapi meskipun begitu mereka harus melewati tantangan putaran kedua sebelum memulai putaran ketiga yang terakhir. Di tantangan kedua ini mereka yang berada di 100 besar bisa menantang mereka yang berada di platform emas. Selama seseorang menantang lawan dan berakhir dengan kemenangan maka dirinya akan dapat langsung menggantikan posisi dari lawan yang dirinya tantang sebelumnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini 9 sosok yang berbeda semuanya berdiri di platform emas. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan intimidasi yang mereka pancarkan dari tubuh masing-masing benar-benar luar biasa. Pada saat yang bersamaan pada saat ini sosok pria yang merupakan Dogat segera kembali mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya secara resmi akan mengumumkan bahwa putaran kedua tantangan dalam upacara daftar emas telah resmi dimulai. Mengenai aturan tantangan kedua ini tidak perlu dijelaskan secara detail. Setiap orang pada saat ini bisa mulai menantang orang-orang yang berada di platform emas dalam batas waktu 3 hari. Mendengar perkataan dari sosok tua ini banyak orang pada saat ini segera memiliki mata tajam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini acuh tak acuh dan mulai duduk untuk berkultivasi. Di dalam kompetisi semacam ini Xiao Yan benar-benar bersikap tidak terlalu serius. Xiao Yan menganggap bahwa kompetisi ini sebagai sebuah latihan untuk meningkatkan kekuatannya, sementara Xiao Yan pada saat ini bersikap tetap tenang. Kerumunan pada saat ini mulai memancarkan mata yang tajam, mereka menatap ke arah 9 orang yang pada saat ini berada di atas platform emas. Tantangan kali ini bukan sekedar menjalani proses dan selesai, di antara orang-orang yang berada di peringkat 100 teratas masih banyak kuda hitam yang bersembunyi. Mereka pada saat-saat ini tentu saja mengincar sosok-sosok yang terlemah yang berada di atas platform emas. Oleh karena itu pada saat ini Ye Bai yang merupakan peringkat terendah benar-benar memiliki ekspresi yang muram. Mereka yang berada di peringkat ke-9, ke-8, ke-7, ke-6 dan ke-5 juga benar-benar merasa ketar-ketir. Pada saat ini tampaknya hanya Chen Li, Ma Longning dan Xiao Yan yang benar-benar dapat tetap tenang karena tidak ada yang akan mungkin menantang mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat pada saat ini beberapa sosok segera mulai maju. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan tantangan kepada 9 orang yang berada di platform emas. Pada akhirnya pria tua pun segera berbicara bahwa Wu Bu menantang Ye Bai yang berada di posisi ke-10. Ada juga Chen Men yang menantang Hua Xi yang berada di posisi ke-9. Selain itu ada juga Jian Yao yang menantang Chan Xiao yang berada di posisi ke-8. Setelah pengumuman ini selesai pada akhirnya mereka yang ditantang segera maju ke platform masing-masing. Pertempuran pada akhirnya segera terjadi di antara mereka untuk memperebutkan posisi di platform emas. Pada akhirnya adegan pun kembali semakin memanas di tengah-tengah 3 pertempuran yang berlangsung. Di tengah-tengah pertempuran intens ini pada akhir-akhirnya sesosok pada saat ini kembali keluar dari kerumunan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pria tua segera mulai kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa kali ini Jian Chen menantang Chen Li yang berada di posisi keempat. Mendengar perkataan dari sosok tua ini pada akhirnya kerumunan pada saat ini seketika tercengang. Banyak mata pada saat ini segera melesat menatap ke arah sosok yang bergegas menuju ke arena. Mereka memandang ke arah sosok yang bernama Jiang Chen. Aura yang terpancar dari orang ini juga sungguh luar biasa dan dirinya merupakan salah satu dari kuda hitam. Sementara itu di atas platform emas pada saat ini Chen Li pun segera bergerak menuju ke arena. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera melakukan pertempuran dan begitu pertempuran dimulai keduanya pada saat ini mengeluarkan aura yang kuat. Keduanya sama-sama melangkah maju dan pada saat ini pertempuran di antara keduanya benar-benar sangat intens. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Chen Li pada saat ini sedikit terkejut menyadari kekuatan dari Jiang Chen ini berada di tahap akhir Dosian bintang 9. Tetapi meskipun begitu sebagai seorang alkemis Chen Li pada saat ini memiliki banyak metode.
Terlebih lagi kekuatan asli dari Chen Li juga berada di puncak Douxian bintang 9 dan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit, namun meskipun begitu Chen Li pada saat ini masih menekan auranya di tahap akhir Douxian bintang 9, pertempuran di antara keduanya pada saat ini berlangsung dengan sangat sengit dan dalam waktu singkat sudah ratusan pertukaran terjadi, kedua belah pihak mengeluarkan kartu truf terkuat masing-masing di dalam pertempuran. Setelah beberapa saat imbang pada akhirnya Chen Li pada saat ini benar-benar memukul mundur Jiang Chen. Dengan begitu maka Jiang Chen pada saat ini dianggap kalah dan Chen Li segera kembali ke platform emas. Setelah pertempuran ini semua orang pada akhirnya segera menyadari sebuah fakta, tidak satu pun di antara 4 sosok yang berada di platform emas teratas bisa dianggap enteng. Pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas dan pandangan mereka kembali ke Ye Bai dan yang lainnya yang masih menerima tantangan. Sementara itu pada saat ini di atas platform emas yang mulia Ji Ye sedikit terbatuk. Mendengar suara tersebut Xiao Yan juga pada akhirnya seketika menoleh ke arah yang mulia Ji Ye. Ma Longming dan Chen Li juga pada saat ini sama-sama mendengar suara batuk dari Ji Ye dan pada saat ini mereka ikut menoleh. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Ji Ye yang memiliki setengah senyum di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Ji Ye bahwa sepertinya luka dari yang mulia tampaknya sangat serius. Ji Ye pada saat ini sedikit terkejut mendengar Xiao Yan yang berbicara seperti itu tetapi pada akhirnya Ji Ye tiba-tiba segera menyadari apa maksud dari perkataan Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun langsung memukul dadanya dengan keras dan cepat sebelum akhirnya seteguk besar darah segera menyembur. Dalam sekejap mata orang-orang yang menyaksikan pergerakan ini di surga ke-9 benar-benar tercengang. Ekspresi mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan begitu juga dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Ji Ye akan melakukan akting ini dengan sangat serius. Sementara itu kembali ke Ji Ye yang telah memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini wajahnya menjadi pucat. Ji Ye pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan dengan nada yang sangat dingin. Ji Ye bertanya bukankah ini yang mereka inginkan dari Ji Ye? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ma Longming dan Chen Li benar-benar menyipitkan matanya. Pada saat ini mata kedua orang itu benar-benar menegang tetapi di dalam hati mereka benar-benar memiliki ekspresi yang ganas dan benar-benar merasa sangat gembira. Tujuan sebenarnya yang mereka kejar pada saat ini di dalam hati masing-masing di dalam upacara daftar emas ini adalah untuk status dari yang mulia. Baik Chen Li maupun Ma Longming pada saat ini mengira tidak mungkin bagi Ji Ye untuk bisa pulih dari lukanya dengan begitu cepat. Pada akhirnya setelah melihat Ji Ye yang memuntahkan darah mereka pada saat ini merasa lega, keduanya pada saat ini benar-benar bisa menegaskan ternyata Ji Ye benar-benar sedang terluka parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Ye benar-benar sedikit tersenyum di dalam hatinya. Tujuan dari Ji Ye pada saat ini adalah untuk membuat Ma Longming dan Chen Li pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Begitu waktunya tiba tentu saja Ma Longming dan Chen Li akan segera menantang Ji Ye. Dengan begitu Ji Ye akan segera mengungkapkan kemampuannya dan berhasil menyingkirkan dua orang ini untuk Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga memainkan peranannya dan Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Ma Longming dan Chen Li. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata melihat dari gelagat kedua orang ini sepertinya mereka memiliki niat buruk kepada Yang Mulia Ji Ye. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata tersebut Ma Longming dan Chen Li pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka pada saat ini benar-benar gelagapan sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Ma Longming juga pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah memfitnah mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata bukankah hal itu benar-benar sudah mereka rencanakan? Bukankah mereka menantikan putaran ketiga untuk berhadapan dengan Yang Mulia Ji Ye yang terluka parah? Mendengar tersebut Ji Ye pada saat ini menatap ke arah Ma Longming dan Chen Li yang berada di samping.
Begitu ditatap oleh Ji Ye, keduanya pada saat ini benar-benar berdebar-debar. Mereka tiba-tiba merasa merinding dan mereka pada saat ini merasakan sedikit ketakutan. Pada akhirnya Ma Longming segera berkata kepada Ji Ye agar Yang Mulia jangan percaya apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Xiao Feng pada saat ini benar-benar memfitnah mereka dengan hal yang tidak masuk akal. Ma Longming selalu setia dan taat dengan hukuman seperti biasanya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Ma Longming bisa memiliki ide yang begitu berani? Kali ini dirinya telah bekerja keras di dalam kompetisi ini dengan tujuan akhir untuk meminta nasihat dari Yang Mulia Ji Ye. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Ji Ye menatap tajam ke arah keduanya. Tekanan yang kuat dan tidak terlihat pada saat ini benar-benar ditujukan kepada keduanya. Ekspresi mereka pada saat ini benar-benar terlihat seolah-olah sedang berjuang di bawah tekanan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi masing-masing di bawah tekanan yang pada saat ini dilancarkan oleh Yang Mulia Ji Ye. Setelah beberapa saat pada akhirnya tekanan pun menghilang dan Ji Ye segera berkata kepada Ma Longming agar mereka jangan khawatir. Mereka tidak perlu gugup karena Ji Ye pada saat ini telah terluka parah. Dengan begitu maka Ji Ye pada saat ini tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa kepada mereka, terlebih lagi akan ada tantangan selanjutnya dan posisi Yang Mulia pada saat itu juga akan berada di jangkauan mereka. Mendengar hal tersebut keduanya pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan mengertakkan gigi. Setelah itu tatapan Chen Li pada saat ini segera beralih menuju ke arah Xiao Feng. Tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan dan Xiao Yan pada saat ini menyadarinya. Chen Li mungkin pada saat ini mulai menemukan beberapa petunjuk mengenai Xiao Feng. Hal ini tidak bisa dihindari karena bagaimanapun Xiao Yan bukanlah Xiao Feng. Chen Li mengetahui Xiao Feng dengan sangat baik, oleh karena itu dirinya tentu saja akan bisa mengenali gelagat Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah Chen Li dan berkata apakah ada tulisan yang tertulis di wajah Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Chen Li pun pada saat ini segera bereaksi dengan senyum yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Feng bahwa pada saat ini saudara Xiao Feng tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hal itu pada akhirnya membuat Chen Li benar-benar mengaguminya. Untuk sesaat sepertinya pada saat ini Chen Li benar-benar tidak bisa mengenali saudara Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar ingin memperhatikan saudara Xiao Feng. Chen Li pada saat ini di dalam hatinya benar-benar memiliki keraguan setelah menilai tingkah laku dari Xiao Feng. Meskipun pada saat ini Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan dari segi fisik, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Feng pada saat ini benar-benar jauh berbeda dengan Xiao Feng yang di masa lalu. Chen Li juga telah menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa Xiao Feng, tetapi pada akhirnya Chen Li menyadari bahwa ini bukanlah penyamaran. Chen Li pada akhirnya menjadi semakin bingung dan pada saat ini benar-benar memiliki banyak pertanyaan di dalam benaknya. Tidak hanya kepribadian dari Xiao Feng yang pada saat ini berubah tetapi juga kekuatannya sendiri menjadi semakin menakutkan. Chen Li tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa ini adalah sosok Xiao Feng yang dirinya kenal sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera kembali tersenyum dan mulai berbicara kepada Chen Li. Xiao Yan berkata ternyata seperti itu yang pada saat ini dipikirkan oleh saudara Chen Li. Tetapi bukankah saudara Chen Li telah sangat jelas-jelas memperlakukan Xiao Feng dengan sangat baik sebelumnya? Dirinya pada saat ini benar-benar bisa mengingat semua yang telah dilakukan oleh Chen Li kepadanya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengeluarkan perkataan dengan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Xiao Feng benar-benar sangat membenci temannya sendiri. Xiao Yan ingin menguji reaksi dari Chen Li dan dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa memiliki tebakan kasar. Sementara itu Chen Li pada saat ini benar-benar berdebar-debar setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Di dalam hatinya pada saat ini Chen Li bergumam mungkinkah Xiao Feng telah mengetahui semua yang dilakukan oleh Chen Li. Pada akhirnya Chen Li tanpa sadar segera mengeluarkan senyum masam sebelum akhirnya Chen Li menenangkan dirinya dan segera menjawab pertanyaan Xiao Yan.
Chen Li berkata bahwa itu benar-benar sangat wajar karena bagaimanapun mereka berasal dari alam yang sama, terlebih lagi aliansi Douxian benar-benar sangat kompetitif oleh karena itu merupakan sesuatu yang biasa jika mereka bisa menjaga satu sama lain. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan tersenyum ke arah Chen Li. Setelah itu Xiao Yan perlahan-lahan menoleh ke arah Ji Ye. Xiao Yan lanjut bertanya kepada Ji Ye apakah di putaran kedua ini setiap orang yang berada di 10 besar teratas bisa saling menantang? Begitu Xiao Yan selesai berbicara ekspresi Chen Li di sisi lain pada saat ini tiba-tiba berubah. Kata-kata ini dengan jelas mengancam Chen Li dan pada saat ini tangan Chen Li benar-benar terkepal. Sesungguhnya Chen Li sama sekali tidak takut kepada Xiao Yan, meskipun Xiao Yan pada saat ini 2 tingkat lebih tinggi darinya dalam hal peringkat kekuatan. Chen Li pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri untuk bisa menang bertempur melawan Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ji Ye segera menganggukkan kepalanya dan mulai lanjut menjelaskan. Ji Ye berkata dalam upacara daftar emas sebelumnya dari aliansi Douxian itu adalah hal yang belum pernah terjadi selama kompetisi ini diselenggarakan, tetapi di dalam tantangan seperti ini hanya karakter dengan peringkat yang lebih rendah yang diperbolehkan untuk menantang dengan sesuka hati peringkat yang lebih tinggi. Dengan begitu maka orang dengan peringkat yang lebih tinggi secara tegas dilarang memilih untuk menantang siapapun yang peringkatnya berada di bawah dirinya. Mendengar Ji Ye yang baru saja menjelaskan hal tersebut kepada Xiao Feng pada saat ini Ma Longming dan Chen Li benar-benar terkejut. Alasan yang membuat mereka pada saat ini benar-benar tercengang adalah Ji Ye benar-benar menerangkan hal tersebut. Bukankah seharusnya Ji Ye mengetahui bahwa Xiao Feng adalah orang lama di aliansi Douxian? Dengan begitu Xiao Feng juga seharusnya tahu dengan peraturan mengenai kompetisi ini. Tetapi pada saat ini Ji Ye benar-benar menjelaskan kepada sosok Xiao Feng seolah-olah Xiao Feng benar-benar anak baru yang tidak mengetahui apapun. Keduanya pada akhirnya saling memandang dengan perasaan yang sama di hati masing-masing. Terlebih lagi sikap dan nada bicara dari Yang Mulia Ji Ye sebelumnya kepada Xiao Feng benar-benar sangat lembut. Hal yang paling penting yang baru saja mereka rasakan adalah cara memandang Ji Ye kepada Xiao Feng benar-benar berbeda dengan memandang kepada orang lain. Mereka pada akhirnya berpikir di dalam hati masing-masing mungkinkah Xiao Feng pada saat ini diurus oleh Ji Ye seperti Zhang Min. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghela nafas panjang dan berkata bahwa itu benar-benar sungguh sangat disayangkan. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah Chen Li dengan tatapan yang benar-benar memiliki arti. Pandangan sekilas Xiao Yan ini pada akhirnya membuat Chen Li merasa gugup tanpa disadari. Intuisi Chen Li pada saat ini benar-benar merasa bahwa Xiao Feng benar-benar ingin berhadapan dengan Chen Li dan sepertinya Xiao Feng berniat untuk membunuh Chen Li. Bersamaan dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini berbincang-bincang pada akhirnya pertempuran benar-benar berakhir. Semua penantang pada saat ini benar-benar kalah terhadap orang yang mereka tantang di platform emas. Pada akhirnya peringkat pada saat ini benar-benar tidak mengalami perubahan. 10 peringkat teratas di platform emas pada saat ini masih orang yang sama dengan orang yang sebelumnya disebutkan oleh tetua. Pada saat ini tetua juga mengangguk ringan sebelum akhirnya suara yang agung dan khusyuk segera menyebar. Sosoknya berkata karena tidak ada yang datang untuk menantang lagi maka mereka akan segera langsung memasuki babak final upacara daftar emas. Dalam babak ini setiap orang di dalam 10 besar pada saat ini akan dapat menantang Yang Mulia. Setelah pengumuman ini terdengar pada akhirnya kerumunan pada saat ini menjadi semakin hening. Hal itu dikarenakan pertarungan memperebutkan posisi Yang Mulia di putaran ketiga ini adalah puncak yang benar-benar seru dari upacara daftar emas. Semua orang di surga ke-9 pada saat ini benar-benar akan memperhatikan dengan cermat perkembangan dari acara ini. Pertempuran kali ini adalah pertempuran yang dapat menentukan apakah surga ke-9 benar-benar akan memiliki Yang Mulia yang baru, tetapi bagaimanapun juga Yang Mulia Ji Ye pada saat ini benar-benar seorang dogat, ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douxian puncak bintang 9.
di permukaan kekuatan dari puncak Dosian bintang 9 memang berjarak hanya satu langkah ke tingkat Dogat, tetapi jarak yang ada di sini benar-benar suatu hal yang sangat jauh, oleh karena itu perbedaan kekuatan di antara mereka juga benar-benar akan sangat terlihat. Sementara itu pada saat ini wajah orang-orang yang berada di 10 platform emas benar-benar menjadi semakin serius. Mata dari mereka pada saat ini saling memandang satu demi satu dari waktu ke waktu. Mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat bingung karena masih belum ada yang bergerak untuk melakukan tantangan. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sunyi senyap karena sepertinya tidak ada seorang pun di antara 10 besar yang mau melakukan hal tersebut. Pada saat ini bahkan mata Chen Li dan Ma Longming berkedip dengan ekspresi yang sangat kompleks. Mereka jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan benar-benar sangat ragu. Tetapi meskipun begitu tangan mereka pada saat ini masih terkepal erat dan mereka pada saat ini menggertakkan gigi. Tentu saja keduanya pada saat ini masih memiliki keraguan-raguan dan masih mempertimbangkan semua aspek. Bersamaan dengan keheningan yang pada saat ini benar-benar mencekam, pada akhirnya Xiao Yan tersenyum tipis dan segera berbicara kepada kedua sosok tersebut. Xiao Yan segera bertanya apa yang pada saat ini terjadi kepada mereka berdua. Sekarang Yang Mulia Ji Ye menderita luka yang begitu serius. Tidakkah mereka pada saat ini tertarik dengan posisi tinggi yang berada di hadapan mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini baik Ma Longming dan Chen Li hanya bisa terdiam. Mereka pada saat ini memikirkan secara mendalam tentang apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun melihat Ji Ye yang pada saat ini benar-benar memiliki aura yang dingin, keduanya kembali bergetar. Pada akhirnya Ma Longming segera membuka mulutnya untuk berbicara sambil meledek ke arah Xiao Yan. Ma Longming berkata bahwa sekarang Xiao Feng berada di peringkat kedua dalam peringkat kekuatan, terlebih lagi tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kekuatan untuk berani menantang Yang Mulia. Tampaknya pada saat ini Xiao Feng lah yang benar-benar bersemangat untuk mencoba. Menurut Ma Longming pada saat ini Xiao Feng benar-benar mendambakan posisi sebagai Yang Mulia. Setelah Ma Longming selesai berbicara, senyum pada akhirnya segera muncul di wajahnya. Sangat jelas terlihat bahwa pada saat ini Ma Longming benar-benar sengaja ingin mendorong Xiao Yan. Selain itu Ma Longming juga pada saat ini benar-benar ingin menguji apakah Ji Ye pada saat ini benar-benar sedang terluka atau tidak. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Ma Longming pada saat ini Xiao Yan segera tersenyum sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiao Yan pada saat ini berkata tampaknya apa yang pada saat ini diinginkan Xiao Yan benar-benar bisa dilihat oleh Ma Longming. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiao Yan akan memulainya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Ji Ye dan segera lanjut mulai berbicara bahwa pada saat ini sepertinya Xiao Yan benar-benar akan menyinggung Yang Mulia Ji Ye. Ji Ye pun pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiao Yan yang menangkupkan tangannya. Ekspresi Ji Ye pada saat ini mengandung sedikit keterkejutan. Rencana awal Ji Ye tentu saja bukanlah hal ini. Masih terlalu dini bagi Xiao Yan untuk menantang Ji Ye sekarang. Ji Ye awalnya berpikir bahwa dirinya akan bisa membantu Xiao Yan terlebih dahulu. Ji Ye berharap Ma Longming ataupun Chen Li yang menantang Ji Ye pada saat ini. Dengan begitu maka Ji Ye akan bisa menyingkirkan kedua orang ini untuk membantu Xiao Yan. Terlebih lagi bahkan jika pada saat ini Ji Ye sengaja kalah kepada Xiao Yan, Chen Li dan Ma Longming pasti akan segera menantang Xiao Yan. Ji Ye pada akhirnya sedikit mengedipkan matanya kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan juga pada saat ini mengedipkan matanya kepada Ji Ye. Melihat ekspresi percaya diri Xiao Yan pada akhirnya Ji Ye pada saat ini memutuskan untuk mengikuti permainan Xiao Yan. Ji Ye pada akhirnya tidak banyak omong kosong lagi karena Ji Ye takut sandiwaranya akan terbongkar. Semakin banyak dirinya berbicara maka akan semakin banyak peluang rahasia mereka akan diketahui. Pada akhirnya Ji Ye segera berpura-pura menjadi sombong dan berkata bahwa Xiao Feng ini benar-benar sangat berani. Jika begitu permasalahannya maka silakan maju dan jangan mengecewakan Ji Ye. Xiao Yan pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya setelah mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Ji Ye.
keduanya pada akhirnya melompat dari platform emas dan mendarat dengan ringan di arena. Sementara itu pada saat ini baik Ma Longming maupun Chen Li sama-sama masih memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng akan begitu tegas dan berus terus terang ketika menantang Jie. Selain itu pada saat ini penonton di kerumunan juga sepertinya benar-benar bertambah karena penasaran dengan pertempuran ini. Terlebih lagi pada saat ini yang menantang Yang Mulia Jie adalah sosok Xiao Feng. Meskipun Xiao Feng pada saat ini telah menunjukkan kekuatannya, tetapi di dalam benak semua orang sosok Xiao Feng yang pengecut pada saat ini benar-benar masih melekat di dalam pikiran setiap orang. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar sangat ingin mengetahui hasil akhir apakah yang akan terjadi di dalam pertempuran. Sementara itu di arena pada saat ini baik Xiao Yan dan Jie sama-sama berdiri tegak dan saling memandang. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan di detik berikutnya sosok Xiao Yan pada saat ini memimpin dengan cepat menyapu ke arah Jie. Tiba-tiba lautan api yang spektakuler perlahan menyebar mengakibatkan pandangan semua orang menjadi sedikit kabur. Sementara itu Jie juga pada saat ini segera mengeluarkan origin dewa miliknya. Dua sosok pada saat ini menjulang di langit dan pertempuran pada saat ini benar-benar terjadi. Tabrakan sengit pada saat ini benar-benar terjadi di hadapan mata semua orang. Suara keras terus-menerus bergema di arena ketika kedua belah pihak saling bertemu. Setelah beberapa saat sosok Xiao Yan pada saat ini melesat keluar dari kepulan api, jejak darah meluap dari sudut mulutnya tetapi pada saat ini Xiao Yan dengan cepat menyeka darah tersebut. Setelah itu sosok Xiao Yan kembali melesat untuk bertempur kembali melawan Jie. Xiao Yan pada saat ini ingin menciptakan pertempuran yang sangat intens yang bisa membuat kagum semua orang. Di dalam kepulan api pada saat ini semua orang tidak terlalu melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini masih melihat banyaknya benturan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Jie. Suara Xiao Yan yang keras pada saat ini berkata sepertinya cedera dari Yang Mulia benar-benar belum sepenuhnya pulih. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang yang menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi sangat terkejut di wajah masing-masing. Mereka pada saat ini juga meyakini bahwa kondisi Jie benar-benar masih belum pulih. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang terjadi sosok Jie pada saat ini terlempar mundur. Penampilannya juga pada saat ini terlihat sedikit menyedihkan hingga akhirnya dirinya pada saat ini menstabilkan sosoknya. Setelah itu sosok Jie pada saat ini segera kembali melesat masuk ke dalam kepulan api surgawi yang melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar seolah-olah tidak bisa menahan nafas. Ma Longming juga pada saat ini diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Ma Longming menyadari bahwa Jie sedang terluka parah tetapi Ma Longming benar-benar dalam keadaan ragu pada saat sebelumnya. Namun ketika melihat pertempuran antara Xiao Feng dan Jie di mana Jie baru saja terpukul mundur, Ma Longming pada saat ini benar-benar yakin bahwa Yang Mulia Jie telah terluka parah. Ma Longming hanya bisa menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya sembari menatap ke arah pertempuran. Pada saat ini tidak peduli perasaan apapun yang dialami oleh Ma Longming, tidak peduli penyesalan apapun yang pada saat ini muncul di hati Ma Longming, semuanya sudah terlambat karena Xiao Feng pada saat ini sudah berhadapan dengan Yang Mulia Jie. Ma Longming pada saat ini hanya tinggal menunggu hasil dari pertempuran dan melihat siapakah yang keluar menjadi pemenang. Jika Jie keluar menjadi pemenang maka Ma Longming pada saat itu akan segera langsung menantang Jie. Namun jika pada saat itu yang keluar menjadi pemenang adalah Xiao Feng maka Ma Longming harus memikirkan tindakan apa yang akan dirinya lakukan. Sementara itu di sisi lain Chen Li juga pada saat ini segera mengepalkan tinjunya ketika melihat pertempuran. Diam-diam di dalam hatinya Chen Li pada saat ini masih memperhatikan dan menghitung kemungkinan dari pertempuran ini. Namun pada saat ini Chen Li benar-benar memberikan perhatian yang lebih kepada Xiao Feng karena Chen Li benar-benar merasakan keanehan di dalam diri Xiao Feng. Chen Li pada saat ini bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Feng pada saat ini benar-benar bisa menjadi semakin kuat.
karena Xiao Feng pada saat ini sudah menjadi semakin kuat, maka yang pada saat ini harus diperhatikan Chen Li adalah kekuatan Xiao Feng. Chen Li berpikir bahwa pada saat ini dirinya benar-benar harus memperhatikan teknik dan metode yang digunakan oleh Xiao Feng. Setelah beberapa saat memperhatikan pertempuran dan teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Feng sebelumnya, pada saat ini Chen Li memiliki spekulasi di dalam hatinya. Chen Li berpikir sepertinya tubuh ini memanglah tubuh Xiao Feng, tetapi meskipun begitu sepertinya pada saat ini ada jiwa lain yang mengisi tubuh dari Xiao Feng. Chen Li pun mengerutkan kening dan segera memutuskan untuk kembali fokus pada pertempuran antara Xiao Feng dan Yang Mulia Jiye. Sementara itu di tengah-tengah pertempuran pada saat ini Xiao Yan dan Jiye masih terlibat dalam baku hantam yang intens. Keduanya pada saat ini sama-sama menyadari bahwa mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus di hadapan semua orang. Hal itu bertujuan untuk menghindari kecurigaan setiap orang karena bagaimanapun kekuatan dari Do Xian Bintang 9 dan Do God benar-benar memiliki jarak. Dengan pemahaman ini pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan di tengah-tengah pertempuran untuk membuktikan siapakah yang paling kuat di warung Budayanti.